Tapi ketika misalkan para pemudanya bisa di-manage, bisa diarahkan hal-hal positif, insya Allah kan berkurang. Berkurang Itu karena juga bisa berdampak manfaat yang luar manfaat biasa. ya, Pak. Lagi bahaya. Bahaya. Makanya kita sebagai generasi muda jangan termakan hoax. Nanti diseleksinya pakai ini, nanti diseleksinya pakai ini, nanti begini, nanti begini. Jangan dulu berasumsi. Jadilah kalau misalnya kita bicara supporter ya, jadi penonton yang baik. Nah, itu dia. Jadi penonton yang baik. Jangan anarkis. Jangan anarkis. Dan saya yakin pemuda-pemuda kita yang sekarang itu sudah melek teknologi ya kan. Walaupun memang hak prerogatif kita. Karena memang kadang-kadang ya ada bahasa di masyarakat, siapa sih dari gue gini ya pasti makan yang baik. Kadang tuh itu tuh Itu yang perlu kita luruskan. Nah, begini Ang Dadeng kan salah satu yang mengawal program-program anak muda nih, milenial nih gitu kan. Kasarnya gini peribahasanya, anak muda itu harus berkarya gitu loh. Salah satunya di CI Group itu banyak karya yang menarik loh Ang. Itu luar biasa. Tahu kan Ang Dadeng udah subscribe kan? Tahu, itu sudah subscribe. Udah mengikuti. Jangan diragukan ya Ang. Iya, CI Group itu soalnya ada banyak sekali konten-konten yang menarik Ang. Ya. Iya, diantaranya kayak film lokal tuh Ang. Ya. Ada terpapar di CI TV. Ya. Tuh jadi yang belum subscribe dulu lah gitu. Di CI official juga ada podcast kita, Cas Podcast. Cas Podcast. Iya. Channel YouTube dari CI Group itu banyak, ada CI official, CI TV, ada Cas Channel, ada Patok Kerep TV, ada RTV. Jadi yang belum subscribe nunggu apa lagi sih? Subscribe aja dah. Gratis kok kan gitu. Ya memang apresiasi tinggi ya, seperti yang tadi sudah disebutkan CI TV dengan CI Official dan lainnya, apresiasi tinggi, terima kasih atas dedikasinya, sangat bermanfaat sekali, apalagi ini adalah karya daripada anak-anak muda, karya putra-putra terbaik yang ada di sini, khususnya di Sukabumi Bang, apalagi Gunung Sari. Betul. Ini adalah bukti ketika misalkan teman-teman pemuda diberi kesempatan, diberi peluang, bisa. Iya kan? Iya, bukti bahwa kita tuh bisa. Tinggal dukungan daripada pihak terkait gitu loh, kayak pemerintah desa. Memang gini, salah satu contoh saya tidak ini ya. Di Sukabumi kan ada Desa Gedangan itu sebagai desa digital. Itu yang mengelola adalah rekan-rekan pemuda. Nah, Desa digital Gedangan itu ya kenapa Gedangan bisa? Gunung Sari harus bisa dong. Sukabumi harus bisa. Diawali dari CI Group kita insya Allah bermitra dengan pemerintah. Kita bisa salah satu fungsinya juga kan biar pemerintah juga bisa open di media bahwa kita juga sudah saya kerjakan nih. Betul. Artinya bahwa ini juga bisa menjadi bukti bahwa pemerintah juga sudah bekerja. Berarti Ang Dadeng ini mengakui ya CI Group ini. Iya. Terima kasih Ang Sur dan Pak Produser Ang Kiki, ada Ang Roindi juga dari CI Group, terutama Ang PL. Iya, terima kasih juga. Luar biasa ini. Iya, saya diakui. Diakui udah dilantik Karya anak bangsa anak bangsa. Betul. Untuk sekarang ini sebenarnya dalam pembangunan pemberdayaan dirasa di kita bukan di Gunung Sari saja, ini masih kurang. Betul, saya akui itu. Masih kurang. Sedangkan dari pusat, pemerintah pusat sudah menginstruksikan bahwa lebih ditingkatkan lagi tentang pembangunan melalui pemberdayaan. Betul. Yang sekarang ini kan fisik. Iya. Kalau fisik itu sangat mudah katanya. Betul. Dan juga laporannya juga tidak terlalu ribet, beda dengan pemberdayaan. Pemberdayaan manusia ya khususnya. Pemberdayaan manusia karena hasil dari pemberdayaan itu tidak terlihat. Beda dengan fisik. Kalau fisik bisa dirasakan langsung dan hasilnya juga terlihat. Contoh, pemberdayaan dalam kegiatan kerohanian misal. Mengajak rekan-rekan pemuda untuk mengisi waktu luangnya dalam keagamaan, dalam jamiah, dalam
kegiatan-kegiatan keagamaan yang positif. Salah satunya yang kemarin itu loh bro, yang santunan anak yatim piatu tuh bro. Salah satunya itu yang tuh. kemarin santunan anak yatim piatu di Desa Gunung Sari. Itu luar biasa. Iya. Itu luar biasa. Tadi mungkin bagi para pemimpin atau masyarakat membangun fisik sih mudah, Betul. tapi membangun Karakternya ini ya. karakter, membangun secara mental daripada pemudanya ini kita masih belum maksimal disentuh. Sebenarnya tidak ada yang disalahkan. Kita juga pemuda harus proaktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan. Pemerintah desa juga sama. Pengen ada anak muda yang punya ide cemerlang dan punya tenaga ekstra untuk membangun pemberdayaan itu. Iya. Menurut tanggapan Ang Dadeng itu seperti apa itu Ang? Ya, jadi tadi memang harus ada gayung bersambut ya. Memang saya tidak pungkiri selama ini memang masih kurang ya, masih belum optimal lah, atau lebih bahasa ini lebih belum optimal. Betul. Karena memang keterbatasan daripada sebenarnya tidak ada yang disalahkan. Pemerintahan desa kadang-kadang berpikirnya kalau tidak ada momentum, kalau tidak ada usulan dari bawah, itu dianggapnya tidak ada saja, sudah saja. Tidak perlu. Tidak perlu saya anggap itu. Iya. Makanya ayo kita sama-sama untuk rekan-rekan pemuda nih. Rekan pemuda untuk ya lebih bisa mengingatkan, lebih bisa mengoptimalkan. Artinya ketika misalkan pemerintah desa mau mengadakan pemberdayaan, kita juga harus siap. Kita sendiri harus siap. Memang yang namanya pemberdayaan itu sulit karena yang diatur atau yang berubah mindset ini adalah manusia. Manusianya. Dudu bebek. Dudu manusia bro. Ya analoginya kan begitu. Bakal giring bebek wajib nurut mana? Tapi Iya. kalau misalkan Menusa. sanksi itu susah. Aduh. Nah, untuk itu ya. Berat. Untuk itu saya pesan ke rekan-rekan semua, ya ayolah Kita kita berkontribusi ya. berkontribusi, kita buka mindset kita buka berpikirnya, selalu berpikir positif ke depan. Maaf ya, tidak terlalu bukan membela pemerintahan, tapi saya juga ya meminta antara pemerintahan dengan desa juga, pemerintahan dan pemuda juga Harus ya, balance ya. harus balance. Balance. Nah, jadi untuk para pemuda, Ayo, ayo kita bangun desa kita Ayo. Gunung Sari, ya khususnya dalam hal berkarya. Salah satu Ya. contohnya ini udah ada CI Group ini udah sangat kreatif ya, Ang. Iya, ini. Oh ya, betul. Itu kan gini, saya yakin ketika pemuda kita itu bisa dikelola dengan baik, dampaknya akan signifikan. Dampaknya juga bukan hanya dari segi, mohon maaf ya, kalau memang pemberdayaan UKM, BUMDes ini kan dari segi ekonomi juga bisa. Tapi ketika pemudanya digerakkan ke hal-hal positif, insya Allah bisa mengurangi, bahkan bisa menghabisi lah untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Kadang-kadang kan kita ngumpul, kalau tidak ada kegiatan mah ya ujung-ujungnya ya mohon maaf ya, berpikir negatif, minum-minuman dan sebagainya, sehingga nanti kan angka kriminalitas, angka kejahatan ini bisa meningkat. Bisa meningkat. Tapi ketika misalkan para pemudanya bisa di-manage, bisa diarahkan hal-hal positif, insya Allah kan berkurang. Berkurang Itu karena juga bisa berdampak manfaat yang luar manfaat biasa. yang luar- Gitu. contoh nih, Ya. misalkan pemuda tersebut tidak ada aktivitas yang positif. Iya, Dalam hal berkerumun iya. itu ada loh yang mengajak, ayolah, Iya. ini kurang siji. Iya, ayo. Ah. Satu, harus kurang siji. Lah, Iya, iya, betul. biasanya Judi. bakal wong judi Iya. kan bakal ngumpul, ayo gajah kurang siji. Iya, Karena rata-rata tidak kayak gitu. memiliki Ang. pekerjaan dan aktivitas yang Itu juga mindset positif. berpikir kan ya. Makanya tadi saya terima kasih kan udah teman-teman CI Group semuanya. Ini kan artinya bisa mengalihkan, bisa juga Menampung lah ya. menampung aspirasi, menampung bakat, minat dan bakat. Ya bisa menghindari hal-hal yang negatif. Ayolah kita berpikir sekarang itu ketika kita kumpul, ya bukan bahasanya tadi kurang siji, muter lah. Iya, muter. Muter Ayo gak muter ya, hormati. Hormati. Ya
Ya sudah, kita bahasanya ya ketika ngumpul, Cah, besok kita ada kegiatan apa nih? Besok kita mau bikin program apa nih? Atau kerja apa? Atau kerja apa nih? Betul. Atau paling tidak misalkan paginya kita buat program, misalkan karena paginya terlalu sibuk ya, sehingga malam kan capek, ya sudah istirahat saja, tidak berkeluyuran, tidak ngumpul-ngumpul yang tidak ada manfaatnya. Karena siangnya itu bekerja capek. Kalau siangnya nganggur, malamnya juga pasti ya keluyuran. Nanti kan ada yang Itulah. begadang, apa, jadi kan punya, ya itulah. Ngomong-ngomong menarik ini, Ang, berbicara mindset berpikir ya kan, apalagi di waktu-waktu mendekati Pilwu nih, Ang. Ya. Saya ingin menanyakan ke Ang Dadeng selaku ketua Karang Taruna Kecamatan Sukabumi, Bang. Apa itu, Ang? Kan banyak nih opini-opini liar yang berkembang di masyarakat. Tugas Ang Dadeng kan untuk menyetabilkan seimbang lah, harus seimbang gitu kan yang berkembang di masyarakat itu. Yang pertama jelas saya berpesan kepada rekan-rekan pemuda adalah pertama lebih bijak dalam bermedia sosial. Nah, itu. Karena kan sekarang yang lagi rame kan, wih, di media sosial nih. Iya. Pilwu. Iya, pasti kan muncul anggapan yang mohon maaf yang negatif, kemudian yang black campaign atau ya menyerang salah satu calon, kemudian dan sebagainya, terutama penyebaran hoax. Shit. Ini kan tuh yang bahaya. Sudah mohon maaf ya, sekali lagi bahaya. Bahaya. Makanya kita sebagai generasi muda jangan termakan hoax. Kita lihat dulu perkembangannya. Saya yakin ketika misalnya kita belum tahu tentang tahapan aturan main Pilwu, silakan tanyakan kepada ahlinya. Betul. Tanyakan kepada panitia, tanyakan kepada orang-orang yang sudah tupoksinya ya. Tupoksi, jangan sampai kita bukan ahlinya sudah berpendapat. Mengejas sama dengan mengejas. Itu yang buat saya polemik itu muncul dari situ. Karena memang saya yakin penyelenggaraan Pilwu itu sudah punya dasar hukumnya, sudah punya payung hukumnya, sehingga aturan mainnya sudah tertata. Betul. Bukan asal-asalan. Betul. Jadi ayolah kita rekan-rekan pemuda untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama, yang kedua, kita tadi sudah di awal mengatakan bahwa kita pemilih yang cerdas. Saya yakin teman-teman kaum muda ini ya berpikir pandangan luas lah. Berpandangan dalam artian ya lebih bisa menilai. Bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak. Bisa menilai mana calon yang baik, mana calon yang tidak. Betul. Itu kan penting. Sangat penting. Apalagi kan mohon maaf ya, sekarang kan kalau kita bicara Gunung Sari, bahkan di Sukabumi jadi ini kan kelebihan calon. Sangat banyak. Kalau dilihat dari perkembangan ini sangat banyak ya, Ang ya. Ini kan yang lagi berkembang ya, berkembang kan karena kelebihan calon, karena memang sesuai aturan itu kan maksimal 5 calon, minimal 2 calon, maksimal 5 calon sesuai dengan aturannya, prosedurnya. Ini kan sudah berkembang nih. Mulai dari nanti diseleksinya pakai ini, nanti diseleksinya pakai ini, nanti begini. Jangan dulu berasumsi. Betul itu. Jangan Jadi mengambil kesimpulan sendiri. Jadi begini. Ya. Jadi setiap calon itu punya cara serang tersendiri. Karakteristik. Cara Strategi kelemahan kita? Betul. Apa nih kelemahan kita dalam nanti seleksi administrasi, seleksi akademisi? Ternyata sudah pinter. Sudah. Calonku itu udah pinter. Betul. Apa yang jadi kelemahan beliau, maka yang di block up itu artinya nanti yang di block up ini loh. Tapi mengarahnya itu menggiring opini masyarakat sehingga apa yang kelemahan kita ini menjadi benar gitu, menjadi terpilih nanti dalam seleksi itu. Cara seperti itu. Ya memang ini sebenarnya PR dari penyelenggara ya, sebenarnya bukan tapi nggak apa-apa lah kita sampaikan di sini bahwa memang kita punya mekanisme sendiri. Panitia punya mekanisme sendiri sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Mungkin sudah berkembang di masyarakat nih, banyak sekali penilaian ya kan, mulai dari pendidikan, kemudian dari segi faktor pengalaman kerja, kemudian dari usia. 3 aspek ini nanti akan dinilai.
Betul. Pendidikan 20%, pengalaman kerja di pemerintahan 10%, usia 10%, nanti kan jadi 40%. Betul. Kemudian nanti yang 60-nya dari tes akademik. Siapa sih yang menyelenggarakan? Ya nanti menunggu instruksi daripada arahan panitia kabupaten. Betul. Jadi masih tahapannya, kalau secara tahapannya sebenarnya masih panjang ini. Sebenarnya mah ya. Masih panjang. Cuma ini sih udah panas sih, yang keburu udah panas gitu loh. Betul, makanya walaupun suasana panas, hati kita juga tetap dingin. Dingin, kayak yang Cesnata ini dingin. Nah, salah satu untuk mereda kedinginan ya kopi. Itu dia, kita seruput kopinya dulu guys. Apalagi ini kopinya dari BR Coffee atau Pin Roset Coffee. Itu ya, jadi kembali lagi, ayo rekan-rekan pemuda nih, jadilah pionir. Jadilah ya sebagai tameng, bisa menjelaskan kepada masyarakat. Bisa menjelaskan masyarakat, karena memang orang awam ya, saya tidak menyalahkan orang awam. Boleh berpendapat, boleh. Ya kan, tapi tadi yang harus ketika berpendapatnya salah ya perlu diluruskan. Iya betul. Ya, hanya mengambil kesimpulan itu terpilih atau tidaknya ya nanti nunggu verifikasi berkas, nunggu hasil tes akademik. Jangan sampai belum ke tahapan itu sudah menjudgment. Iya kan, kasihan juga. Jadi apa sih? Pusing sendiri ya calon jangan itu dibuat, ya. Iya betul, jangan dibuat pusing. Karena sudah ada yang mengatur. Iya betul, udah ada mekanismenya ya kan. Jadilah kalau misalnya kita bicara supporter ya, jadi penonton yang baik. Nah, itu dia. Jadi penonton yang baik. Jangan anarkis. Jangan anarkis. Sudah lihat dulu pertandingannya. Oh, enak dinikmati, silakan dinikmati. Iya betul. Ya, ketika misalkan calonnya mohon maaf ya, kalah dan menang, terpilih atau tidak, itu kan sebuah menjadi resiko. Harus siap kalah, harus siap menang. Iya, itu kan ya, kalau tidak siap kalah ya jangan maju. Nyalon gitu. Wajar sebuah pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah, ada yang tadi ya. Ketika misalkan calonnya lebih dari 5, ya sudah harus siap. Ada yang terpilih, ada yang tidak masuk. Betul. Karena ya, ini kompetisi ya. Ini kompetisi. Dan saya yakin pemuda-pemuda kita yang sekarang itu sudah melek teknologi. Ya. Ya kan, ketika misalkan aturan main pilbu sekarang sudah banyak beredar di media sosial, bisa di download di Google, ini tahu. Sudah tahu. Silakan dibaca aturan mainnya, silakan dibaca, dipedomani. Jangan asal bet saja. Betul. Itu kan bahaya. Bahaya. Soalnya sekarang juga ada UU ITE. Ya, itu juga. Bahaya juga nih. Nah, ITE, tapi kan kadang-kadang tadi nantinya kan ketika silang pendapat ya mau. Iya. Tetangga batur gak bisa ribut. Nah, itu yang Ances selalu gembor-gemborkan, jangan lebih ekstrim. Iya, jangan baper ya Angel. Malam ini tepat sekali Ang Dadeng selaku Ketua Karang Taruna kita undang di acara Cas Podcast kita ini, di CI Group ini, ya kita menuangkan aspirasi kita juga ya Angel, bahwa podcast kita itu untuk kemanfaatan masyarakat Gunung Sari, khususnya Kecamatan Sukagumiwang dan sekitarnya gitu. Dan juga nanti ke depan selain mengundang calon kubu atau yang sekarang bakal calon kubu, kita juga mengundang tokoh masyarakat yang lainnya, termasuk tokoh seni, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh budaya, yang nanti tokoh masyarakat tersebut bisa menjadi acuan apa sih yang diharapkan oleh tokoh masyarakat itu terhadap calon kubu. Nanti kan calon kubu bisa melihat nih, pengennya masyarakat ini seperti apa atau yang mewakili tokoh masyarakat itu. Betul. Nanti dalam kita undang calon kubu, apa yang disampaikan atau harapan tokoh masyarakat kita sampaikan. Dalam momen tadi Cas Podcast mengundang calon kubu. Dan juga calon kubu nanti kita undang semua. Kubu Desa Gunung Sari, kubu Desa Sukagumiwang. Namun kalau calon kubu tersebut ada kendala atau berhalangan hadir, ya kita tidak memaksa juga, hak mereka. Tapi yang saya harapkan dan yang saya inginkan, masyarakat juga menginginkan dalam acara Cas Podcast itu calon kubu hadir, bisa mensosialisasikan lewat media sosial. Betul, penting. Programnya apa, tujuannya sama apa? Karena kan sekarang kan zamannya pandemi. Tonton di rumah saja. Betul. Gitu. Iya.
Setuju sekali. Sangat setuju ya, Ang? Setuju sekali. Alright, baby. Saya rasa sudah cukup nih. Oh iya, karena sudah terlalu malam juga. Mungkin ada session keduanya, Ang. Ini session pertama, mungkin ada session keduanya setelah pemilihan kuwu gitu. Apa aja nih kabar-kabar yang berkembang dari masyarakat gitu loh. Intinya tadi ya saya hanya bisa berpesan kepada rekan-rekan pemuda. Betul. Ayo kita sama-sama untuk mensukseskan. Ini pesta demokrasi. Yang namanya pesta ya kita harus senang semuanya. Iya dong, jangan anarkis. Jangan anarkis. Kemudian tadi jadilah pemilih yang cerdas. Betul. Jadilah sebagai garda terdepan ketika ada asumsi-asumsi publik yang negatif, ya kita juga harus bisa meluruskan. Betul. Pesan saya seperti itu. Saya yakin siapapun yang jadi itu adalah pilihan daripada masyarakat. Tinggal kita bagaimana untuk bisa bersinergi dengan pemerintahan yang nanti terbentuk. Kemudian terutama juga bisa ada manfaatnya, bisa mengoptimalisasi potensi pemuda. Betul. Intinya itu. Saya yakin harapan rekan-rekan pemuda yang lain juga sama seperti itu. Silakan nanti sebisa-bisa para calon kuwu untuk lebih mempromosikan diri. Betul. Silakan promosi yang baik. Silakan mensosialisasikan programnya dengan bagus. Kata kalau orang jualan ya pinter-pinteran dagang. Iya, salah satunya nomor 1 semua. Silakan. Salah satunya di Cas Podcast ini ya. Iya, betul. Silakan. Nanti juga saya yakin masyarakat akan menilai sendiri. Masyarakat bisa menilai sendiri, terutama kaum muda. Betul. Milenial. Milenial ini ya potensi pangsa pasar yang luar biasa nih. Iya. Kalau dioptimalkan, kalau bisa direngkuh ya aduh bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Oh iya, kita harus bersatu. Harus, makanya kan saya dengan rekan-rekan pemuda yang lain, insya Allah kita siap menjadi mitra daripada pemerintahan. Oke. Baik itu pemerintahan desa, kecamatan atau pusat. Karena memang selama ini ya kita sudah menjalin mitra dengan pemerintah, apalagi di masa pandemi. Kita juga pemuda sudah ikut serta dalam mulai dari bagaimana caranya itu menjaga 3M, kemudian kita ikut semprot desinfektan, kita juga sempat membuka posko COVID. Kemudian kita juga sempat ikut bagi-bagi bansos, banprop. Ini kan kita juga kalau diminta kita siap. Ketika ada kesempatan kita siap. Makanya kan teman-teman pemuda juga harus bisa, yang terakhir ya harus bisa menjaring atau bisa mensaring informasi-informasi yang berkembang. Jangan sampai ditelan mentah-mentah. Itu bahaya itu. Saja stop hoax lah. Iya, stop hoax. Kita jadilah di pesta demokrasi pilu ini pemilihan cerdas, pemilih yang berdaulat, pemilih yang, dan saya minta jadi agen perubahan, agen of change. Jadilah agen untuk mengajak rekan-rekan semua untuk bisa ikut serta menyemarakkan pesta demokrasi ini. Kemudian terlepas dari pilihan berbeda itu wajar. Iyalah. Itu wajar. Itu adalah sebuah namanya juga berpesta, ada silang pendapat wajar, tapi ya mau kasih penting akur. Betul. Ya kan, ayo. Saya tidak mau ada bahasa golput. Iya kan. Walaupun memang hak prerogatif kita. Karena memang kadang-kadang ya ada bahasa di masyarakat, siapa sih dari gue gini pasti makan-makanan baik. Kadang tuh itu tuh itu yang perlu kita luruskan. Karena memang walaupun satu suara juga ya berpengaruh. Baik. Terima kasih banyak Ang. Jangan lupa milih. Iya. Terima kasih banyak atas malam ini ya. Kesempatannya sangat berharga buat kita masyarakat Gunung Sari, khususnya Sukabumi. Dalam acara Cas Podcast kita inovatif, mandiri dan seimbang. Banyak informasi yang bermanfaat. Mandiri, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Seimbang, kita juga seimbang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Betul. Khususnya pada pencalonan kuwu ini kita tidak memihak siapapun ya guys. Oke, mungkin pada malam hari ini sampai situ saja penjelasan dari Ang Dadeng selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukagumiwang. Untuk program ini jangan sampai kelewatan ya. Jangan lupa juga like, comment, and share. Jangan lupa subscribe. Dan segitu saja. Saya Ade Yonendra. Saya Cesnata. Dan
Ang Dadeng. Mungkin dirasa cukup. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om.